Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Yuk membaca. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Nah, kalian coba amati tulisan berikut ini. Ini ada namanya BM Diah, anak-anak. Di sini ada naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Kemudian yang bawahnya adalah hasil ketikan Sayuti Melik, ya, naskah proklamasinya diketik oleh Sayuti Melik. Nah, anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Diskusikan ya, coba baca teks berikut dalam hati. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang anak-anak ke tempat sampah. Nah, salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak, sekarang amati kata-kata yang terdapat pada bacaan tadi ya, bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata-kata baku anak-anak? Kira-kira bagaimana, Nak? Ya, kata-kata pada teks BM Diah dan naskah asli proklamasi itu termasuk kata-kata baku. Karena penulisan dan pengucapannya sesuai dengan apa, Nak? EYD, yaitu program EYD, yaitu pedoman EYD itu pedoman ejaan yang disempurnakan, ya. Nah, sekarang tahukah kamu tentang kata baku? Bagaimana anak-anak? Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada kata-kata ya, kata baku digunakan dalam situasi resmi. Nah, kata baku itu digunakan dalam situasi resmi ya, Nak ya. Kemudian apalagi Nak di sini? Oke.
penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan. Nah, contoh nasehat, kata bakunya adalah nasihat. Kemudian apotik, kata bakunya adalah apotek. Cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, kata bakunya apa nak? Gubuk. Nah, jadua. Ini contoh kata tidak baku anak-anak yang di sini semua. Nah, jadwa contoh kata tidak baku. Sedangkan penulisan yang betul adalah jadwa. Ya kan? Nah, anak-anak dengan menggunakan buku EYD tentukan apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Tadi sudah dijawab, yaitu termasuk kata baku ya. Oke. Nah, kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif ya. Nah, di sini sudah ada judul bacaannya BM Diah dan naskah asli proklamasi. Kemudian sini ada kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi kalian bisa mengembangkan informasinya dengan mencoba kalian membuat kalimat ya dengan menggunakan kata baku ya, dan menggunakan kalimatnya kalimat efektif anak-anak. Nah, di sini contoh ada kata mengapa misalnya. Nah, mengapa coba BM Diah mengambil kembali naskah asli proklamasi yang sudah dibuang ke tong sampah anak-anak? Mengapa? Ya, karena BM Diah menilai bahwa teks asli proklamasi yang telah dibuang di tong sampah tadi itu memiliki sejarah yang tinggi. Ya, begitu ya nak ya. Dan selanjutnya kalian bisa isi yang lain-lainnya. Oke anak-anak? Baik, yuk mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruh tanamannya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Nah, di sini ada tanaman beluntas anak-anak. Ini namanya tanaman beluntas. Nah, beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisik tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Nah, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Baca teks berikut, kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Ini ada gambar hewan keong sawah, anak-anak, atau tutut. Nah, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasa tumbuh mengambang di atas air. Nah, sekarang baca informasi berikut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1, sebagai penghasil bahan pangan anak-anak, ya kan? Seperti daging, telur, dan susu. Kemudian sebagai penghasil bahan sandang, misalnya apa? Biasanya dari serat kepompong, yaitu ulat sutra, ya kan? Kemudian domba untuk menghasilkan wol, ya enggak? Kemudian kalau kulit sapi dan kerbau untuk pembuatan jaket, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga sebagai penghasil bahan kerajinan, misalnya kulit sapi dan kerbau untuk pembuatan wayang kulit anak-anak, ya kan? Kemudian bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Nah, selanjutnya yang keempat sebagai penghasil pupuk organik anak-anak, ya kan? Nah, jadi dari kotoran jenis hewan seperti sapi dan kambing digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik ya, dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima sebagai penghasil tenaga. Ya kan, misalnya kuda untuk menarik delman, kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah, ya kan? Nah, gajah juga dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Nah, kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan anak-anak. Yang ke-1 sebagai bahan makanan, ya kan? Misalnya, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian sebagai bahan sandang, serat kapasnya dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Kemudian bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan
bangunan. Selanjutnya sebagai bahan obat anak-anak, manfaat tumbuhan itu banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Misalnya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginja, daun jambu biji untuk mengobati diare, ya kan? Nah, kemudian sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contoh getah karet anak-anak digunakan untuk pembuatan dalam ban ya. Jadi pembuatan ban menggunakan getah karet. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagai orang dalam industri cat anak-anak. Kemudian kayu pinus ya digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit untuk membuat apa nih? Industri minyak goreng. Kemudian bahan pewarna alami anak-anak, manfaat tumbuhan sebagai bahan pewarna alami. Contohnya misalnya sawi atau daun pandan itu biasanya digunakan untuk warna hijau ya. Jadi untuk pewarna. Kemudian wortel untuk pewarna jingga dan kunyit pewarna kuning. Selanjutnya untuk nomor 7 yaitu menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawa. Nah, anak-anak, sekarang dalam kelompok berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan sekolah. Pilih salah satu jenis tanaman dan hewan. Amati habitatnya anak-anak. Tulis manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Contoh di sini kalian menulis hewan apa ya? Kerbau, Bu. Saya lihat kerbau boleh. Habitatnya di mana kerbau? Di darat. Manfaatnya apa bagi manusia? Misalnya untuk membajak sawah, ya kan? Nah, kemudian tumbuhan. Saya melihat tumbuhan, Bu, mengkudu, boleh. Habitatnya apa? Habitatnya di mana? Di darat. Manfaatnya bagi manusia apa, anak? Sebagai obat herbal, ya kan? Oke. Jadi kalian apa yang kalian lihat bisa kalian tulis di sini. Paham ya sayang ya? Nah, anak-anak, selanjutnya ya berdiskusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala apa? Bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amati gambar berikut anak-anak. Ini gambar seorang petani, ya kan? Petani dan ini kelompok pelajar. Nah, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan, ya kan? Oke, dan memperoleh pendidikan ya. Nah, nomor 1 perhatikan, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Pengaruhnya apa, nak? Nah, pengaruh bagi petani atau pedagang, apa sayang? Yaitu setelah merdeka, mereka tidak ada lagi pajak yang tinggi yang harus mereka bayar, ya kan? Kemudian apalagi mereka juga mendapatkan harga yang sesuai ya dengan barang yang mereka jual. Itu, ya kan? Kemudian apalagi nak? Banyak ya. Kalian bisa mengisi atau mencari info sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Apa pengaruhnya nak? Kemerdekaan bagi pelajar. Yaitu setelah merdeka semua orang bisa sekolah tanpa memandang status sosial anak-anak. Kenapa? Karena pada saat penjajahan dulu bersekolah itu sangat susah, tidak mudah ya. Jadi nah itu manfaatnya kemerdekaan bagi pelajar. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ya rakyat agar sejahtera? Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Nah, yaitu anak-anak kita harus bersatu menjaga kemerdekaan ini, ya kan? Kemudian terus berkarya dan menambah wawasan. Ya. Oke anak-anak, di sini kalian tuliskan 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Nah, kamu kira-kira kegiatan apa nih yang akan kamu lakukan supaya kamu sebagai pelajar bisa berhasil, bisa sukses? Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.